Halo, ketemu lagi di channel YouTube Mary Herlina. Kali ini saya akan berbagi tentang 8 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Di sini ada 8 keterampilan buat kalian yang calon guru atau bahkan sudah menjadi guru. Semoga ini akan bermanfaat untuk kalian. Oke, 8 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru itu ini ada bertanya, memberikan penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil dan mengelola kelas. Terus yang terakhir adalah mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ini keterampilan bertanya. Ini yang pertama tadi ya. Apa sih keterampilan bertanya itu? Keterampilan bertanya bagi seorang guru merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai, sebab melalui keterampilan ini guru dapat menciptakan suasana pelajaran yang lebih aktif dan bermakna. Nah, mungkin keterampilan seperti ini lebih disukai oleh murid ya, karena akan menjadi lebih aktif dan bermakna di kelasnya. Ini adalah komponen, jadi komponen yang harus ada di keterampilan bertanya ini. Yang pertama yaitu pertanyaan yang diajukan harus jelas dan singkat. Jadi harus dibedakan ya, ketika memberikan pertanyaan kepada siswa SMP, SMA, atau kuliah itu harus dibedakan. Jadi ada tingkatannya ya. Dia harus singkat dan jelas. Terus memberikan acuan berarti memberikan pancingan kepada siswa untuk menjawab. Terus yang ketiga itu pemusatan pertanyaan. Jadi pertanyaan itu lebih spesifik lagi ya, jangan ambigu. Yang keempat itu pemindahan giliran ketika memberikan pertanyaan. Jadi ketika memberikan pertanyaan kepada satu siswa, sebisa mungkin guru harus melempar pertanyaan itu ke yang lain. Ini kan ada perbedaan pendapat pastinya setiap siswa. Jadi guru itu harus tahu pendapat semua siswa yang ditunjuk tadi. Terus penyebaran pertanyaan, terus memberikan waktu berpikir untuk menjawab pertanyaan. Jadi siswa diberikan waktu untuk berpikir dan mencari jawaban yang ditanyakan oleh guru. Yang ketujuh yaitu memberikan tuntunan. Jadi jika jawaban siswa itu tidak atau kurang tepat. Nah, diantaranya itu memberikan tuntunan itu seperti menyusun kembali pertanyaan yang lebih sederhana. Mungkin siswanya itu kurang mengerti tentang pertanyaan yang sudah diajukan. Terus yang kedua yaitu bertanya dengan cara lain. Bahasa tadi lebih sederhana, terus lebih singkat gitu. Terus mereview penjelasan sebelumnya. Jadi dari pendapat-pendapat siswa tadi direview lagi oleh guru agar siswanya lebih jelas. Itu keterampilan yang pertama. Lanjut ke keterampilan kedua yaitu keterampilan memberikan penguatan. Ini adalah keterampilan dasar. Penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatannya. Melalui keterampilan penguatan yang diberikan guru, maka siswa akan merasa terdorong untuk memberikan respon setiap muncul stimulus dari guru. Jadi setiap ada stimulus dari guru seperti pertanyaan itu tadi, maka akan muncul respon dari siswanya. Terus adapun tujuan memberikan penguatan dalam pembelajaran adalah ada 5 ya di sini. Yang pertama yaitu meningkatkan perhatian siswa. Yang kedua itu membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa, memudahkan siswa belajar, menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa dan menumbuhkan iklim kelas yang kondusif. Jadi tidak ribut ya. Keterampilan selanjutnya adalah keterampilan yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ini adalah keterampilan mengadakan variasi. Jadi menurut Mulyasa 2013, variasi merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh guru dalam pembelajaran untuk mengatasi kebosanan peserta didik agar selalu antusias, tekun dan penuh partisipasi. Jadi di sini sebisa mungkin guru harus menggunakan berbagai macam metode, karena banyak sekali metode. Jadi guru harus memilih metode yang paling tepat untuk diterapkan kepada peserta didik. Jadi peserta didik nanti tidak terlalu bosan dan merasa antusias ketika ada yang baru lagi metode yang diterapkan oleh guru tadi.
Nah, di sini ada komponen-komponen keterampilan variasi, keterampilan mengadakan variasi, ada 3 komponen. Yang pertama itu variasi dalam gaya mengajar. Nah, gaya mengajar itu ada suara, terus posisi guru, jangan sampai guru itu di depan terus atau di belakang terus. Suaranya juga itu harus kadang intonasinya itu atas, tengah, atau di bawah. Jadi tergantung ya penyampaian guru itu tadi. Terus pemberian waktu, gerak badan dan mimik. Jadi jangan sampai guru itu terlihat membosankan geraknya ya. Jadi harus bervariasi geraknya itu disesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh guru. Terus kontak badan, terus pemusatan perhatian. Terus yang komponen yang kedua adalah variasi media dan bahan ajar. Nah, di sini ada 3. Variasi media pandang, variasi media dengar, dan variasi media taktil atau manipulasi. Terus ada variasi interaksi. Jadi harus ada interaksi antara guru dan peserta didik. Jadi jangan sampai guru itu hanya sekedar menjelaskan tanpa ada interaksi. Keterampilan yang selanjutnya atau keterampilan yang keempat adalah keterampilan menjelaskan. Ini harus sekali ya dikuasai oleh guru. Ketika keterampilan ini sudah dikuasai, maka peserta didik akan lebih memahami pelajaran yang sedang diajarkan oleh guru. Jadi menjelaskan merupakan penyajian informasi yang dilakukan secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara sesuatu hal. Keterampilan menjelaskan ditujukan dengan keterampilan dalam menyampaikan informasi secara terencana, disajikan dengan benar dan memiliki urutan yang tepat. Jadi agar keterampilan ini menjelaskan ini sesuai dengan ini tadi ya, harus memiliki urutan yang tepat. Biasanya kan guru sebelum mengajar itu harus memiliki RPP, apa saja materi yang disampaikan, apa yang harus dilakukan ketika proses pembelajaran. Di situ sudah ada semua ya. Jadi keterampilan ini sebisa mungkin harus sesuai dengan RPP. Jadi terus ada prinsip dalam menjelaskan materi kepada peserta didik. Yang pertama yaitu harus relevan dengan materi dan tujuan. Ini pasti ya, pastinya itu harus sesuai dengan materi dan tujuan. Ada awal atau pembuka, ada tengah itu ketika menjelaskan materi, atau akhir pertemuan, ada penutupnya. Penutupnya itu biasanya seperti memberikan refleksi kepada peserta didik ya, apa saja yang sudah dipelajari tadi. Yang ketiga yaitu adanya pertanyaan atau direncanakan. 4 yaitu bermakna bagi siswa. Yang kelima itu sesuai latar belakang dan kemampuan siswa. Jadi jangan sampai guru kelas 7 atau kelas 1 SMP mengajarkan pelajaran kelas 2 SMP. Nah, itu kan tidak sesuai dengan kemampuan siswa dan latar belakang siswa. Keterampilan yang selanjutnya yaitu keterampilan yang kelima. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Jadi ada pembuka, ada penutup. Jadi membuka pelajaran itu merupakan usaha guru dalam proses pembelajaran untuk menciptakan prokondusi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajari. Terus komponen dalam membuka pelajaran adalah menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi. Ini bisa di awal sebelum pelajaran itu guru memberikan motivasi atau semangatlah kepada siswa agar tetap fokus belajar. Yang ketiga yaitu membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari. Misalnya kalau geografi itu mempelajari tentang iklim. Nah, bisa dikaitkan dengan kita ini di iklim di Indonesia ini iklim apa saja gitu kan. Jadi bisa memancing siswa antara materi yang akan dipelajari dengan kehidupan nyata. Itu jadi lebih cepat menimbulkan perhatian dan motivasi siswa untuk mempelajari materi-materi yang akan disampaikan oleh guru. Sedangkan menutup pelajaran adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri proses pembelajaran. Ini di akhir berarti ya. Kalau tadi pembuka, ini di akhir. Komponen-komponen dalam menutup pelajaran itu merangkum pelajaran. Jadi setelah materi itu disampaikan oleh guru secara keseluruhan, selanjutnya di akhir nanti guru merangkum apa sih inti dari pembelajaran yang sudah disampaikan tadi.
Yang kedua yaitu guru memberikan ringkasan. Ini seperti rangkuman tadi ya. Yang ketiga yaitu menyampaikan rencana pelajaran berikutnya. Jadi ketika sudah menjelaskan hari ini tentang materi, misalkan tadi iklim. Nah, besoknya itu guru akan menyampaikan materi apa selanjutnya. Jadi siswa nanti diberitahu dahulu untuk mempelajari dan membaca tentang materi selanjutnya itu. Keterampilan yang selanjutnya atau yang keenam yaitu membimbing diskusi kelompok kecil. Yang dimaksud diskusi kelompok kecil di sini adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka secara kooperatif untuk tujuan membagi informasi. Jadi yang namanya kelompok itu lebih dari satu orang yang bertujuan nanti untuk membagi informasi, saling membagi informasi ya di dalam kelompok tadi, grup yang sudah dibentuk oleh guru. Ini adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, pelaksanaan diskusi kelompok dengan jumlah peserta yang kecil biasanya lebih efektif daripada yang jumlah pesertanya besar. Kelompok kecil ini biasanya diikuti peserta yang jumlahnya kurang dari 10 orang, topiknya jelas dan interaksi tatap muka dan berlangsung sistematis. Jadi yang namanya kelompok kecil itu jangan sampai lebih dari 10, karena itu kalau lebih dari 10 itu biasanya kurang kondusif ya. Jadi pertukaran informasinya juga nanti akan kurang. Jadi lebih baik mungkin 5 sampai 6 atau 8 setiap kelompok itu akan lebih efektif dan kondusif dalam pembagian informasi antar individu di kelompok itu. Terus karakteristik dikuasai kelompok kecil. Karakteristik diskusi kelompok kecil. Ini ada sekelompok individu. Jadi individu-individu itu dikumpulkan menjadi satu, jadinya sekelompok individu. Interaksi tatap muka. Ya, yang namanya lebih dari satu orang pastinya ada interaksi di antara mereka ya. Memiliki tujuan. Jadi materi yang diberikan kepada setiap kelompok itu memiliki tujuan. Apa sih tujuan dari mereka itu untuk berdiskusi? Jadi harus disampaikan oleh guru. Adanya kerjasama. Nah, jadi jangan sampai di sini hanya satu orang saja yang mengerjakan tugas tadi, yang tugas kelompok tadi. Jadi fungsi guru di sini adalah untuk mengawasi. Jangan sampai hanya 1-2 orang yang mengerjakan tugas kelompok tadi. Jadi semuanya harus merata. Jadi pengetahuan siswa itu nanti juga akan lebih merata. Terus mematuhi aturan. Jadi di sini guru harus membuatkan aturan. Misalkan harus ada presentasi setiap kelompok. Jadi aturannya itu seperti apa? Kelompok pertama itu siapa? Kelompok kedua siapa? Itu harus ada aturan agar lebih tertib. Selanjutnya yaitu keterampilan mengelola kelas. Ini sudah pasti ya, karena guru itu pasti ngajarnya di kelas, dia harus mampu mengelola kelas agar lebih kondusif, aktif, lebih menarik. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Jadi ketika ada keributan antar siswa nanti sebisa mungkin guru itu harus mengembalikan lagi keadaan itu ke semula. Berfokus lagi ke pelajaran yang disampaikan oleh guru. Di komponen dalam mengelola kelas di sini ada 2. Yang pertama yaitu represif. Ini berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Yang kedua komponennya yaitu preventif, adalah yang berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran. Keterampilan yang selanjutnya yaitu keterampilan yang ke-8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Secara fisik, bentuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3 sampai 8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perseorangan. Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan dengan siswa. Jadi kelompok kecil itu biasanya terdiri dari 3 sampai
8 orang siswa. Jadi di sini kurang dari 10 ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Kalau per seorang itu hanya 1 orang. Nah, tujuan dari mengajar kelompok kecil dan per seorang ini tadi untuk memberikan perhatian kepada setiap siswa. Guru itu harus tahu ketika ada 1 orang yang kurang menerima informasi tentang materi, maka guru harus memiliki keterampilan mengajar perseorangan. Jadi harus mengajar berfokus kepada 1 orang ini, karena hanya 1 orang ini yang lamban dalam menerima pelajaran. Terus mengajar kelompok kecil itu sudah dijelaskan tadi ya, ini jumlahnya itu 3-8 orang per kelompok. Terus kalau mengajar per orang itu jumlahnya hanya 1 orang. Ini lebih ini ya, kalau untuk jumlah siswa hanya 1 orang itu berarti dia hanya berfokus kepada 1 orang itu. Ini akan menjalin kedekatan antara guru dan siswanya. Nah, di sini ada komponen yang harus diperhatikan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Itu yang pertama yaitu keterampilan melakukan pendekatan secara pribadi. Jadi guru itu jangan sampai cuek kepada peserta didiknya ya. Harus melakukan pendekatan kepada peserta didiknya. Yang kedua yaitu keterampilan mengorganisasi. Yang ketiga itu keterampilan membimbing dan membantu dalam mengajar. Nah, di sini bedanya guru dengan dosen itu adanya membimbing. Jadi tidak sekedar hanya mengajar, tapi juga membimbing dan menuntun, terus juga membantu siswa dalam belajar. Karena kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda, jadi harus ada keterampilan ini ya, membimbing dan membantu dalam belajar. Yang keempat yaitu keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ya, tentunya guru harus merencanakan ketika mau melaksanakan belajar mengajar, seperti apa materinya, metode apa yang harus digunakan, itu harus direncanakan oleh seorang guru. Oke, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.